Kita mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fi hadzal laili hadarna fi hadzal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Pak Yur, sekeluarga besar, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berhadir pada malam hari ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk ketemu malam hari ini di Serang, Banten. Nah, itu. Kalau kita lihat situasi dan kondisinya, rasa-rasanya tidak mungkin ketemu. Pak Abu di Bengkulu kan, Pak Muklis di Labuan. Tentu kita juga dari daerah-daerah lain seperti Pak Marlis, mana beliau? Nah, itu dari Palembang. Dan mungkin kita juga di daerah-daerah lain. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jadi ceramah kita santai-santai aja, pelan-pelan aja, tidak perlu menggebu-gebu nian. Karena malam ini adalah malam di mana malam silaturahmi sekaligus malam persiapan bahwa Pak jurnalis, Pak Marlis, sekeluarga besar termasuk saya sendiri, insya Allah hari Kamis tanggal 29 hendak beranjak ke Tanah Suci, Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Al-Munawwarah. Nah, itu. Namun sebelumnya kita memanfaatkan pertemuan ini untuk berdiskusi. Sebelum itu kita ceramah dulu dikit. Mungkin ada yang mau bertanya atau apa. Jadi kita mulai saja. Ya Pak Yur? Kita mulai Pak Yur. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ada yang ngantuk? Tidak ada. Kalau ada yang ngantuk boleh tidur. Tadi Pak Abu yang ngantuk tadi itu, dia tidur 5 menit ya. Ada 5 menit Pak. 10 menit ya. Ya. Orang cak kita ini kalau tidurnya banyak susah. Jadi tidurnya dikit lumayan, tapi ada. Jadi kata Nabi Muhammad, adinu wal aklu ladinu liman la aklalah. Itu kan bahasa orang lain itu. Kalau bahasa kitanya, agama itu adalah akal. Tidak ada agama bagi diri seseorang kalau akal itu tidak digunakan untuk memikirkan agama. Jadi kita beragama ini hukumnya wajib. Karena agama itu pendirian. Pendirian selamat. Dengan beragama, ya selamat pemikiran kita,
selamat perasaan kita, selamat suara kita, selamat kata kita, selamat perbuatan kita. Tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti keluarga, tidak menyakiti tetangga, warga dan bangsa. Dan tidak bikin gaduh. Nah, bila orang beragama itu tidak bikin gaduh. Nah, sebaliknya kalau ada orang beragama bikin gaduh, bikin kacau, bikin keributan, maka keagamaannya perlu diperbaiki. Kenapa diperbaiki? Ya sesuai dengan namanya, Islam. Islam itu artinya damai, rukun. Nah itu yang disebut dengan selamat tadi atau Islam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu saya hormati. Jadi kita diberikan akal itu untuk berpikir. Nah, jadi sebelum kita berbicara tentang umroh, kita mulai daripada rukun Islam yang pertama. Ada yang hafal rukun Islam yang pertama? Apa tuh? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi rukun Islam yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Muklis terjemahannya apa tuh? Aku bersaksi aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Benar? Benar itu? Tidak salah lagi? Tidak salah lagi. Jadi kata Pak Muklis tadi, aku bersaksi. Sepakat kita segala-galanya. Nah, jadi kalau aku bersaksi itu serius itu. Kalau kita mengucapkan itu serius enggak? Sungguh-sungguh enggak? Bisa dipertanggungjawabkan? Betul? Oke. Jadi pengertian tanggung jawab ini bukan hanya sebuah ungkapan, bisa bertanggung jawab, tapi kita harus bisa membuktikan. Nah itu. Ya Pak itu, Pak Yur. Ya, jangan sampai nanti sanak kita tadi marah-marah lagi kan. Segala ulama dimarahinya. Kenapa? Kita berjanji, kita menyatakan, pas ditanya enggak tahu. Nah itu. Nah, tapi mudah-mudahan kita tidak marah-marahan. Oke. Kita sudah sepakat, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kita pun bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Siapa nama adik? Rati. Tati. Oke. Serius kalimat tadi? Serius. Bisa dipertanggungjawabkan? Insyaallah. Nah, ini yang menarik. Oke, enggak apa-apa ya. Namanya kan kita diskusi. Sambil kita menambah wawasan. Kalau benar adik Tati dengan persaksiannya dan bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu tadi kan? Oke. Pertanyaan Bapak, bagaimana Allah disaksikan? Satu ya. Di manakah Allah disaksikan? Kapan? Nah, itu persoalan itu. Nah, cuman kira-kira bisa dijawab. Nah, bagaimana Allah disaksikan? Ini nih misalnya apa nih? Katakanlah ini charger, betul? Iya. Aku bersaksi bahwa ini charger, betul? Nah, artinya memang kita menyaksikan, betul? Menyaksikan. Nah, ini charger nih, betul? Betul. Ini charger? Bukan. Bukan. Berarti benar dia menyaksikan. Ya kan? Benar dia menyaksikan berarti kan charger, betul. Ini bukan, betul. Jadi begitulah bapak-bapak, ibu-ibu, antara kita dengan Allah itu. Jadi bagaimanakah Allah itu kita saksikan? Yang ini yang tidak terjawab. Ya bukan kita aja,
Bukan kita aja yang tidak bisa jawab, banyak orang tidak bisa jawab itu. Ya, termasuk Pak Abu juga tidak bisa jawab itu. Tapi kita tanyakan kepada Allah dan Rasul, apa jawabannya ya Allah, apa jawabannya ya Rasul. Ya, namanya Allah dan Rasul kan. Rasul adalah guru besar kan. Dia membawa petunjuk, dia membawa agama. Diajar oleh Rasul. Tapi sebelum Rasul buka rasio, adik tadi jawab dulu. Bagaimana kalau Allah itu disaksikan? Nah, itu. Tidak bisa disaksikan kecuali kita imannya bertakwa kepada Allah kan? Mungkin. Ya. Tidak bisa disaksikan, yang penting iman kita kan. Iya. Berarti ujung-ujungnya mungkin ya. Iya. Berarti ragu-ragu dong. Bayangkan, sampai-sampai saudara kita itu marah-marah karena efek syahadat tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya Islam kita itu buyar. Karena sebelum kita masuk Islam, wajib hukumnya kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, seketika dipelajari, didalami, rupanya kita cuma ngomong doang gitu. Tahu, ngomong doang. Membuktikannya tidak bisa. Maka berkata Allah dalam Al-Quran, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Pernah tidak kamu lihat orang kalau beragama, ya dia tuh bohong sebenarnya itu. Seketika dia mengatakan aku bersaksi, pas ditanyakan dia tidak tahu yang disaksikan itu apa. Nah, tadi kan enak kan, charger kan, jelas. Nah, sekarang kita berbicara Allah. Tidak ada yang bisa menceritakan Allah itu. Bagaimana Allah Anda saksikan? Di mana dan kapan? Nah, kan susah jawabnya kan? Nah, kalau hanya Rasul yang bisa menyaksikannya, ya Rasul sajalah yang bersyahadat. Kita tidak usah kan gitu kan? Ternyata setiap kita haji harus bersyahadat, harus menyaksikan, karena itu adalah rukun Islam. Ya kan? Rukun Islam itu bukan syarat Islam. Kalau rukun itu sangat dalam dia. Seandainya itu tidak terpenuhi, maka rukun itu batal semuanya. Nah, jadi Pak Yur, syahadat itu kalau tidak bisa terpenuhi, sholat, puasa, zakat, haji itu batal segalanya. Karena sholat, puasa, zakat, haji atau umroh, ini kuncinya di syahadat itu. Kalau dia tidak menyaksikan tujuannya, ya, tujuan dia bersolat dia tidak menyaksikan, tujuan dia berpuasa dia tidak menyaksikan, tujuan berzakat dia tidak menyaksikan, tujuan dia haji dan umrah tidak menyaksikan, maka apa yang mau disampaikan kepada yang tidak kita saksikan gitu. Padahal solat, puasa, zakat, haji maka kita persembahkan sebagai ibadah kita kepada beliau. Tapi kita tidak melihat dia itu. Nah, gitu. Jadi pada malam hari ini kita coba membedah satu persatu sehingga nanti kajian kita terakhir haji dan umroh. Nah, jadi bedahannya tidak usah panjang-panjang, nanti tidak muat videonya. Kata Pak Yur, bikin session 1, session 2. Oke, kita mulai ya. Sebenarnya kita itu dikendaki bisa menyaksikan Allah. Sebenarnya begitu. Tapi kadang-kadang akal kita ini kan kurang bermain. Kurang difungsikan. Kalau kita fungsikan, yang pertama kali yang kita tanya itu Allah dulu. Apa itu Allah? Nah, gitu. Jadi jawabnya adalah Allah itu nama. Apa? Nama. Nah, Pak Mukhlis, namo ya. Mukhlis itu namo ya. Nah, kalau mukhlis itu adalah nama, ada tidak bentuknya? Mukhlis. Namanya, ada bentuk tidak namanya? Tidak ada bentuk ya? Namanya ada suara tidak? Namanya? Ada kata tidak? Ada kata. Tidak ada juga ya? Nah, jadi kalau mau berbicara dengan orang, mau berbicara dengan mukhlis, tidak mungkin bisa. Ya, kenapa? Mukhlis itu nama. Nama itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Ya, apapun yang mau ditemui tidak ada.
Paham bahasa saya? Ndak ada. Iya. Itu bahasa orang seberang itu. Begitu juga Allah itu. Jadi Allah itu adalah nama. Ya, Allah itu adalah nama. Nah, kalau Allah itu adalah nama, dia itu cuma ada di dua tempat. Pertama, seketika kita menyebutkannya. Allah, Allah, Allah. Ada dia. Nah, itu. Yang kedua, seketika kita menuliskannya. Alif, lam, lam, ha. Ada dia. Nah, pertanyaannya apakah mungkin kita bertuhan kepada yang kita adakan? Seketika kita menyebut dan seketika kita menulis. Kan tidak mungkin kan? Kita bertuhan kepada yang model itu. Paham? Nah, jadi tidak mungkin kita bisa berurusan dengan nama. Nah, oleh karena itu carilah yang punya nama. Ya kan? Ini Pak Abu Fikri kan? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu pengen dengar ceramah Pak Abu Fikri. Nah, Abu Fikri kan nama. Nah, selama itu adalah nama, tidak mungkin bapak ibu bisa mendengarkan ceramahnya. Karena nama tidak ada bersuara, tidak ada berkata, tidak berbentuk, tidak berupa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, carilah orang yang bernama dengan nama Abu Fikri. Ah, itulah orangnya. Ya, betul. Bukan jurnalis, namanya bukan ya? Oh, bukan. Jadi setelah kita bertemu dengan orang yang bernama dengan Abu Fikri, barulah kita tahu, oh ini Abu Fikri. Orangnya pendek, gendut gitu ya. Ya. Kadang-kadang kocak juga gitu ya. Nah, itu. Nah, setelah ketemu dengan orangnya, kita bisa lihat orangnya, bisa dengar suaranya gitu kan. Dan bisa berdialog dengannya gitu kan. Nah, selama bapak-bapak, ibu-ibu belum pernah bertemu dengan Abu Fikri, ya, cuman kenal namanya saja, tidak mungkin bisa berdialog, tidak mungkin bisa berkata, tidak mungkin bisa bertemu. Maka carilah orang yang bernama dengan nama Abu Fikri. Jadi itu juga Allah tadi. Kalau kita kenal dengan Allah saja, itu arti nama itu. Allah itulah nama. Carilah orang yang bernama dengan nama Allah. Gitu. Makanya Rasulullah bersabda, setiap kitab mengandung rahasia. Rahasia Quran terletak di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah, Muhammad jadi guru. Pertanyaannya, apa awal surat Quran itu? Pernah buka Quran kan? Al-Fatihah ya. Nah, Al-Fatihah itu apa artinya? Nah, pembukaan. Yang dibuka apa? Apa? Nah, jadi yang dibuka itu adalah rahasia. Rahasia apa? Rahasia siapa? Rahasia Allah. Melalui siapa? Melalui Ia yang dengan nama Allah. Makanya ayat 1 bunyinya apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Nah, tadi kita berbicara Allah, namo. Nah, pada ayat ini ketemu yang dengan nama Allah. Nah, itu kan kita kan mau berbicara ini. Kalau dengan nama kan tidak mungkin ya. Nah, carilah orang yang dengan nama Allah. Siapa dia? Nah, kan gitu. Kalau Allah tidak mungkin kita ajak ngomong. Karena dia adalah nama ya. Ya, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Nama. Nah, carilah orang yang bernama dengan nama Allah. Ciri-cirinya dia pengasih, ciri-cirinya dia penyayang. Nah, kan lurus baik kalimat itu. Nah, untuk kita tahu siapa yang dengan nama Allah, masuk ke ayat kedua. Apa bunyi ayat kedua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Kalau bahasa Sundanya itu alhamdulillah anu mangeran sadaya alam. Jadi yang maha merajai alam. Oh iya. Iya. Lumayan. Iya kalau di Sundanya itu. Ya. Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah ya. Tuhan semesta alam. Nah,
Kalau Malik Yaumiddin baru yang merajai. Nah, boleh minum dulu biar nggak ngantuk. Soalnya aku aja yang ditanya. Jadi kalau Allah itu adalah nama, yang kita cari itu adalah yang dengan nama Allah. Siapa beliaunya? Alhamdu. Nah, itu kan? Alhamdu. Alif lam itu adalah nama Allah, hamdu itu nama beliau. Kan dengan nama Allah. Alif lam itu Allah. Yang dengan Allah ini siapa? Hamdu tadi. Jadi alhamdu, dia itulah yang dengan nama Allah. Rabbul alamin. Dia pertuan agung. Ya. Atas alam semesta. Nah, tinggal kita cari siapa yang dengan nama Allah. Ternyata alhamdu. Bergeser dikit Ahmad. Seketika dia zahir seperti kita manusia, namanya Muhammad. Jadi yang dengan nama Allah itu adalah Muhammad. Paham? Paham? Paham Nian? Nah, jadi Allah adalah nama. Kalau mau berbicara dengan nama, tidak mungkin. Carilah orang yang dengan nama. Itulah dia Muhammad. Dah? Apa buktinya? Nah, semua suara Allah, semua kata Allah, semua perbuatan Allah tidak nyata, maka nyata pada Muhammad. Contoh, apa yang disuarakan oleh Muhammad, apa yang dikatakan oleh Muhammad kepada kaum, itu dari siapa? Dari Allah. Namanya adalah wahyu. Benar kan? Nah, jadi suara Allah tidak nyata, nyata pada Muhammad. Kata Allah tidak nyata, nyata pada Muhammad. Perbuatan Allah tidak nyata, nyata pada Muhammad. Berarti benarlah Muhammad ini yang dengan nama Allah. Jadi kita itu harus membuktikan itu secara baik dan benar. Nah, Allah gaib. Muhammad ini kan Rasul. Gaib juga. Bagaimana bisa kita dengarkan suara Allah, kata Allah, kita lihat perbuatan Allah pada Rasul? Tidak bisa, karena dia gaib ya. Makanya Allah jadikan tubuh, badan jasadnya. Nah, sehingga dengan ada batang tubuhnya, ada jasadnya, ada badannya, maka bisa kita dengarkan suara Muhammad, kata Muhammad, bisa kita lihat contoh Muhammad. Ketahuilah, suara Muhammad itu, kata Muhammad itu adalah suara dan kata Allah. Perbuatan Muhammad itu adalah perbuatan Allah. Makanya beliau berkata, wa ma yantiku illa wahyu yuha. Tidaklah dia berkata kecuali itu adalah wahyu. Artinya suara Muhammad, kata Muhammad itu adalah kata Allah. Nah, jadi kalau kita mendengarkan perintah Allah, tidak terdengar. Wa aqimis sholah. Ada perintah itu? Ada? Dirikanlah sholat ya? Dari siapa kita dengar itu? Dari Allah? Tidak. Pasti dari Muhammad. Ya kan? Wa atuz zakah. Bayar zakat. Dari siapa kita dengar itu? Dari Muhammad. Nah, kenapa tidak dari Allah langsung? Karena tidak mungkin. Allah itu gaib. Makanya Allah menyatakan suaranya, menyatakan katanya, menyatakan perintahnya, larangannya melalui Muhammad. Makanya Muhammad itu disebut Rasul. Utusan. Allah gaib, Rasul juga gaib. Dikasih badan biar nampak. Badan itulah yang disebut dengan Nabi. Ya. Betul? Nabi itu artinya yang membawa. Yang membawa Rasul. Di dalam dada beliau itu ada Rasul. Begitu. Nah, sekarang sudah jelas. Kalau di zaman dulu, kita bisa menyaksikan Allah melalui Rasul, menyaksikan Rasul melalui Nabi Muhammad. Makanya bunyi syahadatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak Allah yang kusaksikan.
Tidak Allah yang kulihat, tidak Allah yang kuhadapi, melainkan utusannya bernama ia dengan nama Muhammad. Clear dia. Nah itu. Jadi kita menyaksikan Allah tidak nyata Allah, mereka nyata Rasulnya. Ternyata Rasul gaib, dimunculkanlah nabinya, maka nampaklah segala-galanya. Makanya suara Muhammad, kata Muhammad ditulislah di pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang. 2 tahun kemudian dibuat jusnya, nama surahnya, ayatnya. 40 Hijriah dibukukan, jadilah dia kitab Quran. Sudah kan? Dah jelas itu. Nah, kalau zaman dahulu enak. Sahabat-sahabat melihat Allah, tidak nyata Allah, melainkan nyata Muhammad. Pertanyaannya, cak mana susunannya itu Pak Abu? Ini kan saya videokan ini. Kenapa divideokan? Biar nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengulang-ulangi. Karena tidak mudah belajar yang begitu. Nah, tapi kalau diulang-ulangi, insya Allah nanti hafal. Nah, jadi Allah, Muhammad, Rasul, Muhammad, Nabi, itu lain-lain. Kalau istilah orang tuh, Allah itu esensi. Tahu esensi? Ibu dokter? Esensi itu artinya sejatinya itu. Kemudian Muhammad Rasul itu wujud. Wujud. Kalau Nabi itu wujud. Bisa dipahami? Kalau Allah itu esensi, sejatinya. Rasul itu wujud. Nabi itu wujud. Pertanyaannya, Nabi ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Manusia, hewan atau pohon? Selesai jawaban itu. Jadi ada benarnya saudara kita yang viral itu. Cuman mungkin cara menghidangkan makanan itu memang harus ada beberapa cara, beberapa etika sehingga hidangan itu enak dimakan. Kira-kira begitu. Nah, itu zaman dulu seperti itu. Ya. Sehingga seketika sahabat-sahabat itu dia mau sholat, mau berhubungan dengan Allah di dalam batinnya, yang dihadapi adalah Allah. Ya. Tetapi kata Rasulullah tidak begitu. Di mana kita ketemu ayatnya? Surah Al-Baqarah, nanti silakan cari ayatnya. Qad naro taqalluba wajhaka fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Aku lihat kamu itu kalau berdoa, kalau memohon ngadep ke langit. Kata beliau, tidak cak itu. Bukan seperti itu. Hadapkanlah wajahmu itu kepada kiblat. Nah, dia itu kamu sukai, kamu senangi, kamu ridhoi. Nah, jadi Nabi Muhammad dulu ngajar seperti itu. Apa maksudnya Pak Bu Fikri? Nah, maksudnya begini. Aku tengok, aku lihat kalau kalian itu berdoa, mempersembahkan kepada langit. Langit itu artinya tinggi, besar, tidak berbentuk, tidak berupa. Itu kias. Dalam bahasa kasarnya, aku lihat kamu itu kalau menyembah, mempersembahkan, berdoa, ngadap kepada Allah. Tidak cak itu, kata beliau. Hadapkanlah wajahmu itu kepada kiblat, kepada hadapan. Kamu senang dengan dia, gitu. Nah, artinya Muhammad itu mengatakan dirinya, ya kan? Nah, aku lihat kamu kalau menyembah, mempersembahkan, berdoa, menghadap kepada Allah. Tidak begitu. Hadapkanlah wajahmu itu kepada kiblat, kepada hadapan. Kamu senang dengan dia. Kamu cinta kepadanya. Nah, waktu itu beliau mengatakan dirinya. Nah, itu. Nah, ada yang pintar. Ya Rasulullah, berarti seketika kami ingin persembahkan sesuatu kepada Allah, tidak bisa langsung. Tidak bisa, kata beliau. Harus melalui utusannya.
Harus melalui nabinya. Siapa dia? Yang kamu sedang hadapi sekarang. Kan kamu senang kepada dia. Dia mau mengatakan dirinya. Itulah sebabnya kenapa setiap sahabat itu mempersembahkan, berdoa, apapun urusan kepada Allah, selalu dia berwasilah, berperantara melalui Muhammad. Makanya Muhammad itu disebut dengan wasilah. Seketika hubungan rasa kita kepada Allah dimulai di dalam sholat, sebelumnya ada azan kan? Betul? Ada azan. Setelah azan, ada doa azan. Ayo, siapa yang hafal doa azan? Allahumma Rabba hazid da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati boleh Muhammadani, boleh Sayyidina Muhammad, wasilah wal fadilah. Benar? Nah, terus apa lagi? Wa ba'athu fil maqama mahmuda. Ditutup dengan innaka tuliful mi'ad. Wahai Allah yang memiliki seruan sempurna, salat yang akan didirikan, hadirkan di engkau Muhammad sebagai perantara antara aku dengan engkau ya Allah. Kita minta Allah menghadirkan Muhammad sebagai perantara antara aku dengan engkau ya Allah. Jadi Muhammad itulah perantaranya. Tak pacak kita langsung kepada Allah saja. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa tidak bersalawat kepada aku, tidak berhubungan dengan aku, tidak menghubungkan kepada aku, tak sampai doamu itu. Harus melalui gue dong. Nah, gue Rasul. Gue yang paling dekat samamu. Kamu hanya bisa melihat gue tanpa melihat dialah. Kira-kira gitu. Makanya pada surah Al-Maidah ayat 35 ada kalimat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihi wasilah wajahadu fisabilihi la'alakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, cari oleh kamu wasilah atau menghubungkan kamu kepada Allah. Cari. Nah, berjuanglah kamu mencarinya. Kalau kamu dapat, pasti kamu menang. Berarti kalau bapak-bapak, ibu-ibu selama ini belum mendapatkannya, berarti belum menang. Menang dalam hal apa? Dalam hal mencari Allah tadi. Nah, itu. Makanya, hayya 'alas shalah. Wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, cintaanku, datanglah kepadaku, hadirlah bersamaku. Kemudian, untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk kemenanganmu. Di mana letak kemenangan kita ketika bertemu dengan Allah? Berwasilah dengan Muhammad, ada kalau kita ceritakan. Di antaranya adalah sholat, puasa, zakat, haji kita sah. Kalau bertemu dengan Muhammad. Kalau bertemu macam mana? Bukan tidak sah, tapi tidak sampai. Karena tidak dia menyampaikan kepada beliau. Nah, itu. Sebatas itu selesai urusan kita. Ya. Karena Nabi Musa dulu kan pertama kali dapat wahyu, sama wahyunya seperti itu juga. Hai Musa, inani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalah li zikri. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendaku dan dirikan salat. Nah, di dalam salat nanti yang kamu ingat adalah aku. Betul kan dia berkata sesungguhnya aku Allah kan? Karena kita tidak berpikir lagi, kita kira Allah nian itu. Yang dilihat oleh Musa, yang didengar suaranya, yang dihadapi, kita kira itu Allah nian. Mentang-mentang dia ngomong inani anallah tadi. Padahal orang itu menyuarakan, mengatakan kata Allah, bukan dia yang Allah. Ya kalau Allah kan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, bagaimana mungkin ini Allah? Tetapi dia mengatakan kata Allah. Apa kata Allah?
innani anallah. Hai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Dia mengatakan kata Allah. Oleh karena itu sembah oleh kamu akan daku. Dan dirikan sholat. Nah, dalam sholat itu yang kamu ingat saya ya. Aku ya. Berarti ada wujudnya. Kalau Allah kan ada wujud. Lalu siapakah orang ini? Tentu dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Siapa yang awal? Kalau tidak baca-baca, kita katakan Allah pula. Siapa yang akhir? Kita katakan Allah pula. Siapa yang zahir? Kita katakan Allah juga. Siapa yang batin? Kita katakan Allah juga. Padahal Allah tidak awal. Tetapi Allah mengawali. Allah tidak akhir, mengakhiri. Allah tidak zahir, menzohirkan sifatnya bernama Muhammad tadi. Muhammad yang mana? Muhammad yang batin, yang tidak nampak. Itulah Rasul, dinyatakan dalam bentuk nabinya. Maka suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, mereka nyata pada Rasul. Suara Rasul, kata Rasul tidak nyata, mereka nyata pada nabinya. Itulah kisah yang ditengok oleh Nabi Musa saat itu. Artinya, Musa melihat kepada Allah. Yang nyata adalah Rasul, ternyata tidak Rasul, yang nyata adalah nabinya. Yang lebih mantap lagi adalah Musa ini kan punya adik nih, Nabi Harun, punya murid Su'aib lah, Yusya bin Nun. Kalau Su'aib itu mertuanya. Ya, nama adiknya Harun, nama muridnya Yusya bin Nun, nama kaumnya Bani Israel. Kata Harun, kata Yusya bin Nun, kata Bani Israel, Musa, kamu tuh enak ya. Kalau mau bertemu Allah, jelas tidak bisa. Tapi kamu akan bertemu dengan Allah. Bertemu dengan utusan Allah yang kamu ajak ngomong kemarin. Nah, kalau saya ingin bertemu dengan Allah, kata Nabi Harun, kalau saya ingin bertemu dengan Allah, kata Yusua, murid Nabi Musa tadi, kalau kami ingin bertemu dengan Allah, kata Bani Israel, siapa yang akan kami tengok? Siapa yang akan kami ingat? Orang yang kamu temukan itu, sedangkan kami tidak melihatnya. Apa kata Musa? Ya bukanlah. Cak mana pula kamu nak ingat dia? Kamu bertemu tidak dengan dia tuh? Yalah, tapi siapa? Ya dangkol lah. Tahu dangkol lah. Kalau masuk kita selatan mana situ, Bengkulu, kakak kau lah, abang kau lah, saya. Nah, jadi Musa itu dia melihat kepada Muhammad seketika menuju Allah. Nabi Harun, Yusya bin Nun, Bani Israel, dia melihat kepada Musa seketika menuju kepada Allah. Maka yang dituju itu bukan Muhammad, yang dituju itu bukan Musa, tetapi Allah. Tapi tidak bisa melihat Allah, melainkan dimulai dari melihat Musa, Musa melihat Muhammad, baru masuk situ. Begitulah cerita ketuhanan itu. Ada esensi, ada wujud, ada wujud. Allah itu esensi, Muhammad itu wujud, Musa itu adalah wujud. Aja itulah kira-kira tentang ketuhanan. Kalau hari ini cak mana Pak Abu Fikri? Nah, kan cak itu tuh. Cak mana? Masa tengok Pak Abu Fikri? Aku kalau mau menyembah Allah itu sebelumnya lihat Pak Abu Fikri dulu. Tak boleh. Tak ada SK-nya. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, setelah aku ini nanti, Islam itu ada 15 abad. 15 abad itu berapa tahun itu? Satu abad berapa tahun? Satu abad? 100. Kali 15 abad? 1500 tahun. Jadi setiap 100 tahun akhir, aku utus seorang mujadid. Mujadid itu artinya pembaharu. Inilah al-ulama warasatul anbiya. Sekarang lah abad berapa? Diukur dari tahun Hijriah. Abad 15. Berarti lah berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4 lah 15 orang. Semestinya kita ini bertemu dengan yang ke-15.
Dialah yang menyampaikan suara Allah, kata Allah. Suara Rasul, kata Rasul. Suara Nabi, kata Nabi. Inilah orang yang menyampaikan itu. Inilah mujadid, inilah ulama warasatul anbiya. Inilah wakil daripada para rasul, para nabi-nabi terdahulu. Nah, gitu. Kalau tidak ketemu, cak mana Pak Abu Fikri? Kalau tidak ketemu, cak mana caranya? Nah, tinggal kita ikut baik perintah Allah dan Rasul dalam bahasa yang mudah, bahasa yang ringan. Wa min haidisu kharajta fawali wajhaka satrul masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ada apa di situ? Ada makom Ibrahim. Untuk apa? Fatakhizu min maqama Ibrahim musholla. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim, maka sholatlah kamu di situ. Caranya, falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini, dia tunjuk Ka'bah. Kamu sembah Tuhan rumah ini, dia tunjuk Ka'bah. Bukan Ka'bah itu yang disembah, tapi Tuhan Ka'bah itu. Pertanyaannya lagi, siapa dia? Tidak lagi bertemu dengan kita. Dia adalah Allah. Yang nyata pada Rasul, Rasul nyata pada Nabi, Nabi nyata pada mujadid tadi. Tidak ketemu dengan kita, jadilah batas Ka'bah itu baik. Jadilah. Itulah alasannya, seketika umat Islam, kaum selamat, kaum sejahtera ini, kalau dia menyembah, dia tidak melihat yang lain kecuali hanya melihat Ka'bah. Ya jadilah. Berarti batas itulah kita. Sudah benar itu Pak Abu Fikri? Ya sudah benar. Karena untuk melihat mujadid tidak baca. Melihat Nabi apa lagi? Melihat Rasul apa lagi? Melihat Allah apa lagi? Akhirnya kita hanya melaksanakan perintah yang tertulis pada kitab Quran. Dari mana saja kamu keluar, di mana kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu. Nah, inilah salah satu kenapa kita harus haji. Biar tahu mana Masjidil Haram, mana makom Ibrahim, mana Ka'bah. Haji susah Pak Abu Fikri, kenapa? 20 tahun lagi baru bisa. Tapi bayar dulu. Jangan haji, umroh baik. Nah, jadi besok yang umroh ini, masuk dia. Siapa yang umroh? Ayo, tunjuk tangan. Ayo, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, wah, ini yang umroh. Ayo ingat. Ya, jadi jelas kan? Kita ke Mekah besok nih. Ya, kita ke Mekah besok nih. Kita nak nengok Masjidil Haram itu yang mana? Karena ada perintah. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satro. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, besok kita nak nengok mana dia Masjidil Haram tuh. Kami nak nengok. Sudah? Mana makom Ibrahim? Kelak ketemu itu yang kayak Apollo yang cak emas itu nah. Oh, iko makom Ibrahim. Mana Ka'bah? Oh, iko Ka'bah. Nah, itu ceritanya tuh. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, besok itu kan waktu umroh, kita tuh hanya ingin tahu mana Masjidil Haram. Itu dia barangnya. Nah, itu. Setelah sampai di Masjidil Haram, apa kata Allah? Fatakhizu min maqama Ibrahim musholla. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di situ. Mana makom Ibrahim? Oh, ini. Perintah Allah suruh sholat di sini. Mana? Oh, bisa di situ, bisa di sini, bisa di sini. Nah, ngadapnya, falyabudu rabb hadzal baitnya tunjuk Ka'bah. Kau sembah Tuhan rumah ini, dia tunjuk Ka'bah. Oh, pantas. Di Mekah itu, orang sini ngadap Ka'bah ke situ. Orang situ ngadap Ka'bah ke sini. Orang situ ngadap Ka'bah ke sini. Orang situ ngadap Ka'bah ke sini. Jadi Ka'bah itulah sentral titik pandangan kita seketika kita berjalan menuju Allah. Nah, maka salah orang mengatakan orang Islam itu menyembah Ka'bah. Tidak. Dia menyembah Rabbul Ka'bah yang tidak bisa tercapai oleh pemikiran dan perasaannya. Jadilah batas Ka'bah itu baik. Tidak salah lagi karena ada perintahnya dalam Al-Quran. Kan? Nah, nanti berdirilah di situ, pasanglah niat di situ, mulailah takbiratul ihram,
bacalah doa iftitah, sudah itu Al-Fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk, dan seterusnya di situ. Karena kita pergi ke situ, di situ. Bagi kita yang belum bisa ke situ, satu ya. Bagi kita yang sudah datang ke situ, dua. Kalaulah sampai di Banten, di Bengkulu, di mana-mana, waktu sholat yang ingat ke situ gitu. Merasa di dalam Masjidil Haram, merasa di samping Makam Ibrahim, merasa di depan Ka'bah. Pertahankanlah ingatan itu. Itulah gunanya kenapa Allah mewajibkan haji. Itulah gunanya Allah menyunahkan umroh. Supaya tahu kita mana itu Masjidil Haram, mana itu Makam Ibrahim, dan mana itu Ka'bah. Hadapan kita dalam sholat. Nah, begitulah ceritanya Bapak Ibu saya hormati. Namun sebelum video ini tutup, sebelum kita masuk pada tanya jawab, saya jelaskan dulu kenapa ceritanya seperti itu. Ya, nah, ceritanya begini. Pada surat Ali Imran ayat 6967. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibakah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalau kana amin. Kata Allah, sesungguhnya, kalau sesungguhnya itu kan tidak main-main kan? Sesungguhnya rumah yang pertama kali, kalau pertama kali kan belum ada rumah sebelum itu kan? Aku yang mendirikannya, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Nah, itu. Rumah itu diberkati. Batas ini dijelaskan. Sesungguhnya itu artinya Allah tidak main-main. Serius. Bahwa aku, nah, menunjukkan dirinya, yang membuat rumah. Rumah pertama. Nah, itulah Baitullah. Rumah itu diberkati. Di mana kejadiannya? Bukan di dunia kita ini, di luar sentral alam. Namun negerinya Bakkah. Di Bakkah itu ada rumah yang Allah buat sendiri. Bukan pakai tukang. Nah, dikatakan oleh Allah, fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalau kana amin. Di dalam rumah itu ada ayat. Ayat apa? Apakah ayat tulisan? Ayat tulisan waktu itu belum ada. Lalu ayat yang mana? Nah, dimulailah kisah ini dari kisah ketika Nabi berkata, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin." Sedemikian itu kitab, tidak ada keraguannya, petunjuk bagi orang bertakwa. Apa itu kitab ya Rasulullah? Ditanya oleh sahabat. Karena Nabi Muhammad ini kan tidak pernah pegang buku. Tidak pernah nulis-nulis. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mahwal kitab. Kitab itu apa? Dijawab oleh Nabi, Al-Kitabul Quran. Kitab itu bacaan. Ditanya oleh sahabat lagi, ya Rasulullah, mahwal Quran. Apa itu Quran? Apa itu bacaan? Maka menjawablah Nabi yang jawabannya ada pada surah Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatu bainatu fisudur. Fisudur. Sesungguhnya kitab itulah Quran. Quran itulah ayat dalam dada kamu. Dia terang karena dia cahaya. Nah, dia menunjukkan roh kita itu ayat. Roh kita itu ayat. Berarti dalam rumah itu saat itu ada roh. Nah, begitu nah. Di antaranya adalah roh Ibrahim beserta makomnya. Nah, itu. Timbul pertanyaan, siapa kita? Siapa Ibrahim dalam rumah itu? Nah, jawabnya adalah Al-Baqarah 125. Al-Baqarah 124. Apa bunyinya? Wa izya batala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa atamahuna qala inni ja'aluka imamma linnas. Apa terjemahannya? Ingatlah seketika Ibrahim kami uji dengan beberapa kalimat. Kalimat yang tadi, 2 kalimat syahadat. Dia bisa menyelesaikannya, dia bisa membuktikannya, bisa dia menunjukkan orangnya. Maka kami berkata kepada Ibrahim, aku jadikan kau Ibrahim sebagai imam bagi semua manusia. Nah, jadi Ibrahim dalam rumah itu adalah imam. Roh-roh tadi adalah makmum.
Nah, kalau Ibrahim adalah imam, roh tadi adalah makmum, yang dihadapi itu siapa? Hadapan itu siapa? Kiblat itu siapa? Tentu kembali dia adalah Muhammad tadi. Wasilah tadi. Yang dia berkata dalam Al-Quran, surah Al-A'raf 172, Alastu birabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Siapa aku dengan Tuhan? Aku dengan Tuhan itu adalah Muhammad. Menjawablah semua ruh, bala syahidna, benar kami menyaksikan kalau engkau dengan Tuhan kami. Makanya mereka sujud waktu itu sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah hadiahnya. Tetapi aku tidak melihat Allah, tidak mendengar Allah, tidak aku hadapi Allah, melainkan utusannya bernama yang nama Muhammad. Ternyata yang dihadapi oleh Ibrahim, yang dihadapi oleh kita segalanya waktu itu adalah Muhammad. Muhammad itulah kiblat. Muhammad itulah wasilah. Muhammad itulah perantara antara kita dengan Allah. Nah, berdasarkan kajian ini tadi, setiap orang yang sholat, setiap orang ingin menghubungkan rasanya kepada Allah, wajib hukumnya datang ke Baitullah Hakikat. Bisa? Ke Baitullah Hakikat? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita tidak ingat lagi. Nah, cak mana itu Pak Abu Fikri? Makanya dimudahkan agama ini oleh Allah. Negeri Bakkah dijadikannya Mekah. Baitullah dijadikan Ka'bah sebagai tandanya. Di situ ada makam Ibrahim, di sini ada makam Ibrahim. Maka dari manapun kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajah Masjidil Haram, ambillah sebagai makam Ibrahim, maka sholatlah menghadap pada Ka'bah. Itu. Kenapa? Ka'bah itu adalah tanda Baitullah. Baitullah mana? Baitullah yang tadi. Di dalamnya adalah Muhammad. Siapa Muhammad? Wasilah antara kita dengan Allah. Sudahlah, batas itu baik, kata Nabi. Batas itu baik, kata Tuhan. Mudah-mudahan kamu sampai. Begitu sejarahnya itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa kita menghadap kepada Ka'bah? Kenapa kita harus umroh dan haji? Untuk itu. Nanti kalau sampai di situ hati-hati betul memperhatikan itu. Gitu. Ya, jangan kita nanti sholat ngalur ngidul lagi, karena sholat itu mengingat. Ini Allahu Akbar, nah mulai ke pasar, kelak arisan, kelak kira-kira lontong, lotek atau apa ya? Itu bahasan. Kalau bapak-bapak Allahu Akbar, nah kelak kalau mancing umpannya telur kurunggo atau apa ya Pak Dek? Membahas tentang umpan pancing. Kita mau menuju Allah tidak jadi. Nyangkutlah kita di dunia. Kalau mati nanti tidak sampai kepada Tuhan. Itulah salah satu gunanya umroh dan haji. Supaya kita paham. Gitu. Ya. Nah, jadi untuk kajian ini, batas ini dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Saya tutup ini. Nanti kita masuk sesi tanya jawab. Setuju? Setuju, Bu? Setuju. Sudah ngantuk? Boleh tidur. Oke ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.